Ya, halo, selamat siang teman-teman. Ya, jumpa lagi ya di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan kerangka teori dan kerangka konsep. Karena teman-teman suka bingung, saya mau membuat kerangka teori, mulainya dari mana ya? Atau membuat kerangka konsep dari mana ya? Sehingga yang saya mau tekankan di awal adalah teman-teman harus tahu perbedaan antara kerangka teori dan kerangka konsep, sehingga nanti berikutnya teman-teman akan gampang membuat ya merancang ya kerangka konsep atau kerangka teori. Ya. Saya share dulu untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu ke teman-teman terkait dengan perbedaan kerangka teori dan kerangka konsep ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat di layarnya teman-teman. Semoga terlihat ya, semoga terlihat bahwa kerangka teori ini merupakan ya dibuat berdasarkan teori atau konsep yang sudah ada. Ya, kerangka teori itu dibuat berdasarkan teori atau konsep yang sudah ada. Itu garis bawahi terlebih dahulu. Namanya juga kerangka garis bawahi dan teori. Kita bukan dalam kapasitas membuat teori baru. Kerangka teori itu bukan kita meng-create teori baru, tetapi menggunakan teori-teori yang sudah ada ya untuk menjelaskan riset kita ya. Kemudian kerangka teori itu sebagai landasan teoritis ya untuk mempermudah kita menjelaskan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian dasar pembuatan dari kerangka teori itu berdasarkan konsep atau teori yang relevan. Artinya relevan untuk menjelaskan fenomena ya, relevan untuk menjelaskan konsep ya terkait dengan penelitian yang akan saya lakukan. Nah, kerangka konsep itu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Garis bawahi kata keterkaitan atau hubungan antar variabel. Memvisualisasikan hubungan antar variabel. Yang dasar pembuatannya itu adalah berdasarkan pemahaman peneliti terkait dengan topik yang akan diteliti. Ya, misalnya judulnya apa? Hubungan bla 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 dengan bla bla bla. Ya, dalam eh, penelitiannya tersebut, dia harus bisa membedakan yang mana variabel independen, variabel bebas, dan variabel terikat. Ya. Artinya dirancang sesuai pemahaman si peneliti. Nah, membuat kerangka teori, gitu ya, karena ini awalannya adalah berasal dari konsep teori yang sudah ada, artinya teman-teman perlu perkenalkan. Saya menjelaskan ya setiap variabel dalam penelitian saya, ya topik penelitian saya dengan menggunakan teori bla bla bla. Co- Contohnya seperti ini, teman-teman. Sebentar ya, saya buka filenya dulu. Hmm, Oke, saya stop share dulu dan saya share kembali. Ini contoh eh, pencantuman konsep dan teoritis di dalam latar belakang. Ya, jadi dalam latar belakang teman-teman perkenalkan dulu. Saya menjelaskan penelitian penelitian saya ini, saya jelaskan menggunakan pendekatannya siapa, pendekatan teorinya siapa. Ya, ini saya perkenalkan beberapa kegiatan promotif dan preventif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan model promosi kesehatan.
Model promosi kesehatan, bla 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 bla. Ini perkenalan singkat saja, tidak perlu panjang kali lebar, teman-teman jelaskan. Yang panjang kali lebar itu nanti di tinjau pustaka di bab 2, ya. Jadi di bab satu itu cuma perkenalan. Ini konsep yang relevan untuk menjelaskan topik saya, ya. Di mana bla 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 bla, gitu ya. Di mana konsep ini adalah ini komponennya ini, ya. Sehingga peneliti merasa tepat untuk menggunakan konsep teoritis ini, ya. Saya share screen. Contohnya tadi HPM ya, Health Promotion Model. Nah, bagaimana sih HPM ini secara original teoritisnya? Nih, seperti ini, ya. Konsep Health Promotion Model yang dirancang oleh Nola J. Pender, original teoritisnya seperti ini, ya. Sehingga dasar saya membuat kerangka teori juga menggunakan pendekatan ini. Komponen-komponennya seperti ini. Walaupun nanti ya ada beberapa komponen yang saya tidak munculkan di kerangka teori karena tidak relevan dengan penelitian saya, tidak masalah. Yang penting original teorinya seperti ini. Riset yang akan saya jalankan, bagian-bagian mana saja yang akan saya gunakan landasan teoritisnya. Sehingga kerangka teorinya akan seperti ini yang saya buat. Hmm, seperti ini. Hmm, bisa teman-teman lihat ya bedanya? Sorry, saya stop share dulu. Ya, semoga terlihat di layarnya teman-teman. Ya. Ini seperti ini. Jadi misalnya perilaku sebelumnya, karena topik riset ini adalah kaitannya dengan hubungan latihan fisik, efikasi diri, dan pengetahuan, ya, teman-teman harus internalisasikan, ya, ke dalam landasan teoritis tadi, yang original tadi, bahwa di riset saya perilaku sebelumnya itu variabel yang muncul latihan fisik, faktor personal, usia, jenis kelamin, dan pengetahuan. Oh, aspek kognitifnya efikasi diri, bla bla bla, ya. Jadi tergambar, alur berpikirnya itu tergambar di kerangka teori, ya. Kerangka teori ini saya adaptasikan dari teorinya Nola J. Pender, ya, yang sebelumnya saya share, ya. Lalu teman-teman lihat di kerangka konsep supaya teman-teman tahu bedanya. Hmm, nih. Kerangka konsep jadi seperti ini, menjelaskan uh, variabel-variabel penelitian berdasarkan uh, topik, ya, berdasarkan topik. Apa sih variabel bebas pada penelitian ini? Oh, pengetahuan, efikasi diri dan latihan fisik. Variabel terikatnya, oh, status nutrisi, gitu ya. Jadi kerangka konsep itu lebih menjelaskan keterkaitan antar variabel sebetulnya. Ya, berbeda ya. Paham ya perbedaan antar kerangka teori dan kerangka konsep, ya. Hati-hati mencantumkan kotak-kotak tegas, kotak-kotak putus-putus, garis tegas, garis putus-putus, garis bold, ya, karena di dalam riset itu punya makna, ya. Kayak sebelumnya tadi di kerangka teori saya buat kotak bold. Itu menegaskan bahwa variabel kotak tersebut, ya, itulah variabel penelitian saya, ya. Di sini juga, ya, bisa teman-teman lihat di bagian keterangan, ya. Ini bedanya kerangka teori dan kerangka konsep. Jadi membuat kerangka teori sebetulnya tidak asal-asalan. Ya, ada dasar teoritis yang kita gunakan dalam
sebagai rujukan kita membuat kerangka teori. Ada dasarnya. Teori siapa yang kita gunakan? Ya. Yang namanya kerangka pasti memuat skema-skema di dalamnya. Ya, kalau teman-teman buat judul kerangka teori, tapi di dalamnya narasi semua, ya belum. Harus teman-teman buat skema. Nanti baru teman-teman narasikan untuk menjelaskan skema tersebut. Ya, jadi seperti itu. Ini udah tergambar ya teman-teman, apa bedanya kerangka teori dan kerangka konsep. Ya, supaya teman-teman jangan kebalik atau teman-teman jangan ada kebingungan dalam membuat kerangka teori dan kerangka konsep. Ya, dua-duanya sama-sama penting. Ya, jadi pastikan ada dua-duanya ada dalam penelitiannya teman-teman. Ya, baik itu kerangka teori maupun kerangka konsep. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat melanjutkan kegiatan kita masing-masing.